Ya baik, selamat sore Ibu bidan sekalian. Selamat Sore, sore, Bu. Ibu. Selamat sore, Bu. Selamat Selamat sore, sore, Ibu. Bu. Sore, Ibu. Ya baik, selamat memasuki semester 2 ya Bu. Udah udah semester 2 nggak berasa waktu. Semangat semua dan dalam kondisi sehat ya. Saya diberi amanah mengisi topik mata kuliah ASKEP pada perempuan rentan. Teman-teman sekalian bahwa ini adalah ASKEP pada kelompok rentan yang mungkin di waktu kita D3 dulu hal ini tidak banyak dibahas ya, tidak banyak dibahas, tapi di sarjana sekarang ini menjadi bagian dari kurikulum. Kenapa? Karena kita yang berada di komunitas yang di terdepan itu dianggap berhadapan dengan banyak case ya diperhadapkan dengan banyak case bukan saja pada kasus apa lingkungan yang normal ya lingkungan yang sehat tetapi kita sering juga menemukan perempuan atau wanita itu hamil yang mana dia berada di lingkungan yang tidak sepatutnya gitu ya. Apakah dia hamil sedang di penjara gitu ya, ataukah dia seorang perempuan pekerja seks, ataukah dia perempuan yang berada di lokalisasi perempuan yang berada di komunitas LGBT lesbi ya. Ini menjadi perhatian bagi kita pemerhati kesehatan reproduksi gitu, pemerhati kesehatan reproduksi, khususnya kesehatan perempuan. Ya, karena perempuan itu merupakan insan yang meneruskan keturunan, gitu ya. Baik, saya tidak menggurui teman-teman sekalian. Nanti materi ini disampaikan kepada semuanya dan boleh dibaca kembali sehingga kalau ada apa namanya kesibukan sambil mengisi jam kerja atau piket di siang sore hari kemungkinan akan sedikit terganggu karena menyimak itu ya tapi diharapkan bisa menyimak. Baik, kita mulai dari pengertian kelompok rentan itu sendiri ya adalah semua orang yang menghadapi hambatan atau keterbatasan dalam standar kehidupan yang layak. Oke, sebentar. Saya sampaikan dulu sekaligus menyampaikan bahwa mata kuliah rentan ini terdiri dari teori dan praktik. Yang terdiri dari teori dan praktik, yang mana praktik itu di tahun-tahun sebelumnya kita lalui dengan pengabdian kepada masyarakat. Tapi untuk sekarang, ya teman-teman itu nanti mahasiswa bisa mengambil satu apa namanya kasus di lapangan yang berhubungan dengan rentan ya itu dikerjakan secara bertim saja boleh jadi nanti saya berikan topik pertemuan pertama sampai dengan akhir kemudian teman-teman membagi tim membagi kelompok kemudian menentukan topik yang memang ada yang ditemukan di lapangan, yang ditemukan selama ini. Ya, apakah di puskesmas atau di PNP, silakan itu saja diangkat, nanti dibuat asuhan, ya, eh, asuhan apa yang dilakukan oleh ibu-ibu pada waktu itu, pada saat bertemu dengan kasus tersebut gitu ya, ibu-ibu ya. Nanti Bu Wahyu bisa dibagikan saja eh, jumlah kelompoknya mungkin kalau ada jumlah mahasiswanya 51 atau ini kan dua kelas ya dibuat ya 9A 9 AJ 9A sama AJ 9B nanti dibagi saja ya dibagi bertim sesuai dengan jumlah materi yang akan dikerjakan pada dasarnya itu ada masalah rentan ditinjau dari masalah sosial, psikologis, eh, lingkungan,
lalu geografi ada kurang lebih 7 ya, kurang lebih ada 7 atau 8 kelompok rentan nanti. Nah, itu dibagikan ke 8 kelompok saja. Nanti dari 8 kelompok itu, dari 8 eh, apa pokok bahasan atau topik besarnya, nanti tinggal pilih saja mana yang pernah kasus yang pernah dihadapi di lapangan atau di tempat teman-teman sendiri bekerja, baru itu yang dimasukkan dalam bentuk eh, penyelesaian kasus ya. Manajemen kasus, nanti ada kronologi, kemudian ada tinjauan atau telaah terhadap teorinya, kemudian baru penyajian kasusnya. Gitu. Jadi mungkin itu dalam bentuk penugasan atau dalam bentuk proyek saja, teman-teman menyelesaikannya berkelompok dan nanti diselesaikan sampai dengan akhir mata kuliah ini, sampai akhir semester maksudnya sebelum ujian akhir semester ya, jadi panjang waktunya teman-teman untuk menyelesaikannya begitu ya, dan diselesaikan secara bertim, berkelompok. Oke, saya lanjutkan bahwa eh, menurut Departemen Hukum dan HAM itu bahwa kelompok rentan itu adalah semua orang yang menghadapi hambatan atau keterbatasan dalam menikmati standar kehidupan yang layak. Dan menurut Undang-Undang 3999 tentang hak asasi manusia menyatakan bahwa setiap kelompok orang yang termasuk kelompok masyarakat rentan itu berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan yang lebih gitu ya, karena eh, artinya kita lebih memperhatikan terkait dengan kebutuhan biologis dan juga kenyamanan, keamanan dari kelompok rentan tadi. Baik, kelompok rentan itu bisa berada di masyarakat, ya, di mana dia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan mengakibatkan permasalahan karena ketidakmampuannya, gitu ya. Pada dasarnya, kondisi rentan ini disebabkan karena kurangnya aset atau apa yang dimiliki, gitu. Lalu memiliki keterbatasan akses, kemudian keterbatasan sumber, ya, itu eh, menyebabkan kelompok rentan. Lalu menurut Oliver itu kerentanan itu adalah perasaan tidak aman di dalam kehidupan individu, keluarga, dan komunitas. Ditentukan faktor fisik, sosial ekonomi, dan lingkungan. Itu satu proses yang meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap dampak masyarakat. Kerentanan ini bisa dialami oleh individu atau kelompok yang berada di satu komunitas. Nah, apa saja yang akan dibahas di dalam kelompok berkebutuhan khusus atau kelompok rentan? Yang pertama itu ada permasalahan fisik. Di dalam permasalahan fisik ini ada disabilitas, juga ada kelainan genetik, perbedaan ras, dan usia anak kurang dari 2 tahun. 21 tahun ini pun ternyata dia masuk kelompok rentan. Ya, anak yang usianya kurang dari 21 tahun atau lansia, dan atau lansia itu pun termasuk ke dalam kelompok rentan. Lalu kelompok rentan berikutnya ditinjau dari permasalahan sosial. Kalau permasalahan sosial psikologis ada korban pemerkosaan, KDRT, trauma persalinan, gangguan jiwa atau mental, kehilangan atau kematian, lalu kehamilan. Nah, ini sebagai contoh. Jadi kalau teman-teman itu nanti membagi kelompok, ya, kalau di sini ada enam kelompok besar. Nah, jadi kurang lebih dibangun atau dibentuk 6 kelompok, ya, untuk membuat pembahasan terkait dengan permasalahan atau yang termasuk ke dalam kelompok rentan. Tinggal nanti kelompok-kelompok yang sudah dibuat, pilih salah satu kasus yang ada di dalamnya ini, yang anak-anaknya ini ya. Contoh kelompok 2, kebagian permasalahan sosial atau psikologis. Mana yang pernah dihadapin kasusnya di tatanan nyata, di praktik.
ya di saat menjalankan praktik yang mana apakah ada gangguan jiwa, apakah ada kehilangan kematian, adakah kehamilan tidak diinginkan, mau dibawa tiga atau mungkin ada trauma persalinan, ada kasus KDRT, kasus pemerkosaan, silakan. Boleh dipilihkan lebih dari satu ya. Oke. Lalu yang berikutnya ada permasalahan ekonomi. Nah, permasalahan ekonomi itu diantaranya karena kemiskinan. Lalu karena banyak anak, ya. Selanjutnya ada permasalahan lingkungan. Ada lingkungan berpolusi, lingkungan yang radiasi. Ibu hamil bersalin nifas yang menyusui waktu masa COVID. Nah, itu pun termasuk karena permasalahan lingkungan atau dari permasalahan lingkungan pun bisa diakibatkan karena wabah, ya, karena wabah, pandemi, ya. Lalu yang kelima ada kelompok permasalahan sosial, ya, kehamilan dalam penjara, single parent, LGBT. Lalu ibu yang melakukan percobaan bunuh diri ini pun termasuk dalam kelompok rentan khususnya permasalahan sosial. Terakhir ada permasalahan budaya. Dan permasalahan budaya ini bisa dari termasuk di dalamnya adalah pemilihan jenis kelamin anak. Artinya kalau pasangan atau ibu yang tergantung dengan salah satu jenis kelamin, ternyata itu pun masuk ke dalam kelompok rentan. Ya, vaginal birth after cesarean pun termasuk kelompok rentan juga. Ya, kemudian program kehamilan pada budaya tertentu, artinya di dalam kita menghadapi budaya yang dianut oleh pasien atau oleh masyarakat itu termasuk dalam kelompok rentan. Ya, oke. Sekarang kita lihat apa saja yang termasuk pada permasalahan sosial. Yang pertama itu ada kehamilan di dalam penjara. Kehamilan di dalam penjara ini merupakan satu kondisi yang memang perlu perhatian, ya, perlu perhatian. Kenapa? Karena kalau tidak dalam perhatian, ibu yang hamil ini bisa mengalami anemia. Satu. Yang kedua, ibu ini juga bisa mengalami toksemia gravidarum, ya, atau preeklamsi, ya. Jadi harus dipantau. Karena risiko komplikasi ini bisa jadi terjadi kalau ibunya itu tidak ada dalam pemantauan nakes. Ya, yang paling eh, yang paling besar itu terjadi anemia. Sementara kita ketahui kalau perempuan mengalami anemia pada waktu hamil, efeknya banyak. Ya, bisa ke janin, terjadi pertumbuhan janin terhambat, PJT atau IUGR, ya, intrauterine growth retardasi, lalu bisa terjadi kelahiran BBLR, kelahiran prematur, ya, lalu bisa lahir anaknya mungkin dengan kondisi sekalipun anemia, bisa bayinya lahir tapi terjadi perdarahan, ya, banyak sekali efek dari anemia atau dampak dari anemia, ya. Nah, kemudian juga di trimester 3 bisa menyebabkan preeklamsi atau toksimografi darum tadi karena nggak pernah dipantau, nggak pernah diantisipasi. Jadi, jikalau ada perempuan yang di penjara, kemudian dia mungkin apa tetap melakukan hubungan dengan suaminya, misalnya sebelum di penjara, atau memang dia selama apa dia sudah terdiagnosis hamil trimester 2 atau 3 misalnya, dia melakukan pelanggaran atau melakukan tindakan yang melanggar hukum sehingga mengharuskan dia ada di dalam penjara, yang maka perempuan itu harus didampingi oleh nakes. Biasanya penjara itu kan berada di dalam lingkup wilayah binaan dari puskesmas, gitu ya. Dan eh, pastinya difasilitasi oleh daerah, gitu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa perempuan yang hamil itu memiliki hak, oke? Jadi dia punya hak untuk eh, memperoleh gizi yang cukup. Jadi walaupun dia ada di dalam penjara, harus dipastikan dia memperoleh gizi yang cukup. Itu tadi, karena kita harus mencegah
atau mengantisipasi tindakan apa rekomendasi atau keberadaan semisal anemia. Lalu em, berhak dikeluarkan dari pekerjaan dan berhak tidak mendapatkan perlakuan diskriminasi. Ya, jadi sekalipun dia di penjara tidak adalah insan yang siap berubah pastinya ya. Insan atau individu yang siap berubah, lalu setelah keluar dari penjara untuk tidak didiskriminasi atau selama perawatan kehamilannya bersalin dan nifas dan menyusui, dia tidak didiskriminasikan dengan apa anggota atau peserta yang di penjara lainnya gitu. Berhak ikut dalam pengambilan keputusan yang menyangkut tentang dirinya. Dia bisa mengambil keputusan yang berhubungan dengan dirinya. Oke, pelaku pidana wanita hamil ya tentunya individu atau manusia itu harus mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuatkan itu ya. Berani berbuat, berani bertindak, maka berani juga mempertanggungjawabkannya. Jadi selama dia berada di penjara, kondisi hamil sampai melahirkan, ya itu narapidana wanita ini harus mendapat perhatian. Kemudian setelah dia melahirkan, harus dipastikan pemberian ASI eksklusif, gitu ya. Setelah selesai atau berakhir ASI eksklusif, maka bayinya bisa dipisahkan dari ibunya. Begitu. Jadi nggak serta-merta begitu melahirkan bayinya langsung dipisahkan dari ibunya. Khawatir terjadi penularan sikap gitu ya. Tidak sama sekali karena sejak dalam kandungan pun si bayi itu sudah terkoneksi dengan psikologis ibu, sudah terkoneksi dengan sifat-sifat ibu, sudah terkoneksi dengan sifat-sifat ayahnya. Gitu. Jadi tidak ada sebenarnya hak kita untuk memisahkan bayi dari ibunya. Jadi tetap ibunya menyusui di dalam penjara, lalu sampai dengan selesai ASI eksklusif, dia sudah membutuhkan makanan tambahan, maka bisa dipisahkan dari ibunya. Ya, mungkin dirawat oleh keluarganya di luar penjara dan lain sebagainya. Tapi untuk ASI eksklusif harus tetap diperjuangkan. Begitu. Oke, selanjutnya ini jika ada narapidana dan anak didik, kami mesti berhak mendapatkan makanan tambahan. Ya, makanan tambahan diberikan kepada narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu ya, biasanya dipekerjakan. Anak dari narapidana dibawa ke lapas ataupun yang lahir di lapas dapat diberi makanan tambahan juga sampai anak berumur 2 tahun. Nah, di undang-undang ini, di peraturan pemerintah ini justru dikatakan eh, ibu bayi bersama dengan ibu ya paling lama sampai anak berumur 2 tahun sampai dia lepas ASI. Ya, tapi kalau lebih cepat intinya dia sudah mendapatkan ASI eksklusif. Oke, jadi kesimpulannya bahwa syarat dan tata laksana warga binaan di masyarakatan, di pemasyarakatan, anak itu dilahirkan ya selama tidak membuat pidana ditunda penahanannya. Jadi penahanan narapidana tadi tidak ditunda, tetapi kehamilannya pun tetap berjalan. Maka perlu pendampingan atau pemeriksaan dari nakes. Lalu eh, narapidana pelaksanaan pidana tetap dilaksanakan. Anak narapidana ini dibesarkan di lembaga pemasyarakatan sampai 2 tahun ya. Mencapai 2 tahun maka diberikan asuhnya kepada suami atau keluarganya. Nah, ini hak-hak narapidana jika dia mengalami kehamilan di lapas. Oke, silakan dibaca saja. Lalu ada pelaksanaan hak lain narapidana yang dilaksanakan berdasarkan kebijakan masing-masing LP, ya, lembaga pemasyarakatan.
Oke, lanjutkan. Jadi ada pemenuhan hak lain berdasarkan LP, ya, lembaga pemasyarakatan di masing-masing tempat. Yang pertama bisa memberikan dispensasi, mengikuti olahraga, dispensasi mengikuti kegiatan kerja bakti, dan dispensasi lainnya. Ya, dan tetap dalam pengawasan. Selanjutnya, menurut Peraturan Pemerintah 1399, itu harus diberikan makanan sesuai dengan petunjuk dokter. Dan anak yang dilahirkan juga mendapatkan PMT. Oke, lanjut. Yang kasus yang kedua itu tentang single parent. Single parent itu kita ketahui dia adalah orang tua tunggal, ya, orang tua tunggal yang menjanda atau menduda baik apakah laki-laki atau perempuan gitu. Tapi ada orang tua tunggal atau single parent yang bukan karena dia menjanda atau karena dia menduda, tapi memang sengaja dia memutuskan diri untuk menjadi single parent dari awal. Jadi dia nggak menikah, tapi dia memiliki anak, gitu ya. Nah, hal ini biasanya kita kenal dari perempuan yang membeli sperma dari bank sperma, lalu diinseminasikan ke dalam rahim, ya. Pembuahannya tentu dengan di calon petri, ya, bayi tabung gitu ya, diinseminasikan di apa ke rahimnya, lalu dia bisa hamil, kemudian melahirkan, seperti itu kan. Nah, dia memutuskan memang untuk menjadi single parent, bukan karena dia ditinggal jadi janda ataupun karena duda, atau bukan karena cerai atau ditinggal mati, tidak. Oke. Namun ada masalah yang biasanya dihadapi oleh single parent. Ya, diantaranya ada ancaman kesehatan. Ancaman kesehatan tentunya ya karena efek stresor ya, yang mana dia menafkahi keluarganya secara sendiri. Ya, beda kalau dia memang artis, karena artis atau pengusaha tentunya dia menerima atau memang sudah memiliki kekayaan untuk dirinya dan untuk anaknya. Makanya dia putuskan untuk hamil dan memiliki anak gitu ya. Tapi kalau efek perceraian ya lalu atau ditinggal mati oleh pasangannya, biasanya ini kan kondisi yang belum siap secara keuangan atau secara finansial, ya, sehingga itu akan menyebabkan gangguan kesehatan yang diantaranya kelelahan kurang gizi dan ataupun anemia, ya, lalu emosi yang labil, ya, sering sekali terlampiaskan pada lingkungan di mana dia berada atau bahkan lingkungannya tidak bisa memuaskannya, ya, jadi serba labil. Kemudian dia akan melaksanakan peran ganda, tentunya tidak mudah untuk seorang single parent. Solusinya supaya terjaga kebahagiaan ataupun kesehatan, maka dikatakan supaya cukup dalam kasih sayang bersama anak-anaknya, ya, itu jadi dapat membantu keberadaan si single parent tadi. Nah, ada dampak negatif dari kehidupan single parent, itu menyebabkan perceraian bagi anak. Jadi orang tua tunggal yang memang penyebabnya karena perceraian itu bisa jadi cerminan atau bisa jadi gambaran untuk anak. Sehingga anak pun memiliki karakter atau apa namanya, pemikiran bahwa dulu ibunya pun begitu atau orang tuanya pun begitu, maka dia pun mengulangi hal yang sama. Nah, jadi karena ini adalah efek negatif atau contoh negatif untuk keturunan, maka dipertahankan untuk tidak sampai terjadi perceraian. Kemudian yang kedua ada masalah tingkah laku, ya, masalah akademik anak, tingkah laku anak jadi minder, atau bahkan sebaliknya menjadi ekstrovert gitu ya. Lalu bisa terjadi masalah seks. Masalah seks yang merasa kurang mendapatkan kasih sayang. Jelas ya karena salah satu pasangannya sudah tidak ada. Lalu masalah agama itu biasanya dia kehilangan pamor atau kehilangan sosok pemimpin.
Jadi bisa dicegah dengan mencegah terjadinya KTD, kehamilan di luar nikah, mencegah perceraian dengan mempersiapkan perkawinan yang matang, ya, lalu persiapkan pernikahan dengan baik, yang ditinjau segi psikologisnya, spiritualnya, itu yang harus disiapkan sehingga tidak menikah sebelum kenal satu dengan lain. Jaga komunikasi, nah ini yang jarang kadang ya, dan sering menyebabkan percekcokan dan menjadi dasar atau alasan terjadi perceraian itu karena komunikasinya yang kurang. Ciptakan kebersamaan dan tingkatkan spiritual. Oke, sampai situ kasus permasalahan sosial yang kedua. Lalu kelompok rentan berikutnya adalah pada kelompok LGBT. Permasalahan sosial LGBT, lesbi, gay, biseksual, dan juga transgender. Oke, nah ini sudah tidak jarang di depan mata, ya banyak sekali kita menemukan adanya apa suka sesama jenis, ya. Ada perempuan menyukai perempuan yang dikenal dengan istilah lesbi, ada yang berkarakter seperti gay, ya dia laki-laki tapi membentuk dirinya seperti perempuan. Ada lelaki seks lelaki, jadi lelaki itu melakukan seks dengan laki-lakinya. Lalu ada biseksual, ya biseksual itu dia penyuka laki-laki juga penyuka perempuan, ya, dan sebaliknya, atau penyuka perempuan dan ya penyuka perempuan tetapi juga penyuka laki-laki, gitu. Jadi dia biseksual. Kemudian transgender, ya, yang tidak mengakui dirinya sesuai kodratnya, gitu. Oke, nah ini termasuk dalam masalah eh, apa namanya, masalah permasalahan sosial dan termasuk dalam kelompok rentan. Nah, apa penyebab faktor LGBT? Bisa faktor lingkungan, keluarga, dan genetik. Bahaya LGBT tentu ada, bisa terjadi kanker anak ataupun bulu. Kenapa? Karena dia melakukan si lesbi atau si homoseks tadi, ya, dia melakukan hubungan seksual tentunya melalui lubang anal atau lubang mulut, gitu. Tidak menggunakan atau tidak melalui lubang vagina. Nah, ini bahayanya akan terjadi kanker anal atau dubur, lalu bisa sampai meningitis ya kalau infeksinya sudah menjalar sampai ke batang otak. Lalu dengan cepat atau dengan mudah akan terjadi namanya HIV/AIDS, ya. Jikalau laki-laki atau perempuannya masih dalam bangku kuliah, maka berdampak pada keadilan, kepada pendidikan. Nah, jadi lesbi itu dia tertarik pada gender yang sama. Itu lesbi memiliki minat erotis pada anggota gendernya mereka sendiri, perempuan sesama perempuan. Lalu gay itu adalah individu homoseks, ya. Dia memiliki sifat-sifat homo, gitu ya. Nah, biasanya terlihat bahagia, cerah, menyolok. Kata ini digunakan menyebut homo diperkirakan sejak akhir abad ke-20, abad ke-19, gitu. Ya, jadi dulu sering kita kenal istilah homoseks gitu ya. Tapi ke sini ya 5 tahun terakhir ini sudah apa namanya bergeser istilahnya ke gay, atau sekarang itu ada istilah LSL, lelaki seksual laki. Oke, sedangkan biseksual tadi sudah disampaikan, ya ketertarikan pada semua jenis gender, tertarik juga pada perempuan, tertarik juga pada lelaki, dan sebaliknya terjadi juga pada tertarik pada lelaki, tertarik juga pada sesama perempuan. Sedangkan transgender itu ketidaksamaan identitas gender, ya, seorang terhadap jenis kelamin. Jadi transgender itu bukan orientasi seksual di seksual saja. Seorang transgender dapat mengidentifikasi
dirinya laki-laki atau perempuan, apakah dia seorang hetero, homo atau biseks, atau justru dia tidak mengingini seksual, aseksual ya, karena tidak ada hormon atau endokrin yang memicu pertumbuhan seksualitasnya. Nah, ada peran kelompok lesbis sebagai contoh buci, ya, wanita yang berpenampilan tomboy, berperan dia sebagai laki-laki saat berhubungan. Lalu ada istilah fem, di mana ini perempuan wanita yang berpenampilan lebih feminim, ya, umumnya dan biasanya berperan sebagai wanita saat berhubungan. Lalu ada androbucil, wanita yang memerankan dua peran. Dia bisa memerankan tomboy dan juga memerankan peran feminin. Lalu di kelompok gay, itu ada istilahnya bot, yaitu laki-laki yang berpenampilan lebih macho atau maskulin. Biasanya bot ini berperan sebagai laki-laki saat berhubungan intim. Dan juga ada istilah top, yang mana top ini laki-laki berpenampilan lebih feminin. Dan biasanya dia berperan sebagai wanita. Dan first itu laki-laki yang dapat memerankan dua peran sekaligus. Ya, kalau androbuci tadi, perempuan memerankan dua peran sekaligus. Kalau pada laki-laki first, ya. Sedangkan di biseksual itu dia memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis maupun sesama jenis, bahkan keduanya biasanya saling proses pengenalan diri ini pada remaja, dicontohkannya. Lalu transgender kalau pada laki-laki ke perempuan itu male to female yang sering disebut sebagai waria gitu. Jadi transgender laki-laki ke perempuan, dari male ke female ya. Lalu transgender yang kedua dari perempuan ke laki-laki, female to male, yang disebut dengan priawan, waria dan priawan, pria wanita. Ya, secara penyebab dilihat dari biologis bisa terjadi kombinasi atau regailan ya dalam genetik. Jadi dari susunan kromosom di struktur organ. Lalu bisa karena ketidakseimbangan hormon dan juga bisa karena kelainan susunan saraf. Gitu ya. Jadi bisa jadi karena lingkungan, tapi di samping lingkungan itu ada ternyata faktor yang lebih pasti lagi dia terkandung LGBT atau memiliki karakter LGBT jika ya di dalam genetik seperti susunan di kromosom dan juga susunan saraf. Lalu faktor lingkungan ini akan mempengaruhi seorang gay. Bisa karena budaya, ya, di mana kelompok budayanya sudah berlaku eh, perkumpulan gay tadi. Oke. Pola asuh, cara mengasuh anak juga dapat mempengaruhi. Jadi jangan sampai kita